Pernahkah Bapak dan Ibu mendengar bahwa biji pepaya bisa menjadi obat alami untuk berbagai penyakit? Banyak yang mengatakan biji kecil berwarna hitam ini bisa membersihkan racun di tubuh, melindungi hati, bahkan menjaga ginjal tetap sehat. Tetapi yang jarang dibicarakan adalah, kalau salah cara mengkonsumsinya, biji pepaya justru bisa berbahaya. Bukannya jadi obat, malah bisa berubah jadi racun. Inilah yang sering tidak disadari. Banyak lansia yang tergoda mencoba karena mendengar cerita dari tetangga atau membaca artikel singkat di media sosial. Akhirnya langsung makan segenggam biji pepaya mentah tanpa tahu aturan dan batasan yang benar. Hasilnya, bukannya sehat, malah perut mulas, pusing, bahkan ada yang sampai ke rumah sakit. Karena itu video ini penting sekali untuk kita bahas bersama. Kita akan kupas bagaimana cara aman mengonsumsi biji pepaya, seberapa banyak yang boleh dimakan, dan kapan waktu terbaik untuk menikmatinya. Semua akan saya sampaikan dengan bahasa sederhana agar mudah dipraktikkan di rumah. Jadi, jangan buru-buru mencoba sebelum menonton sampai akhir. Ingat, tubuh lansia lebih sensitif dibanding anak muda. Kalau salah sedikit saja, dampaknya bisa besar. Mulai hari ini mari kita berhenti sembarangan, dan belajar cara yang tepat supaya manfaat biji pepaya bisa kita rasakan tanpa khawatir efek sampingnya. Bapak dan Ibu, sebelum kita membahas cara mengonsumsi, kita perlu pahami dulu apa sebenarnya kandungan biji pepaya. Jangan anggap remeh biji kecil ini, karena di dalamnya terdapat zat-zat aktif yang kuat sekali. Pertama ada enzim papain, enzim yang mampu membantu pencernaan, memecah protein, dan mencegah perut terasa kembung. Kedua, biji pepaya mengandung senyawa alkaloid dan flavonoid, yang dikenal sebagai antioksidan alami. Zat ini bekerja melawan radikal bebas yang sering menjadi penyebab penuaan dini dan berbagai penyakit kronis. Ketiga, ada serat tinggi yang membantu menjaga usus tetap sehat dan mencegah sembelit, masalah yang sering dialami lansia. Tidak berhenti di situ, penelitian juga menunjukkan biji pepaya mengandung senyawa antimikroba yang mampu melawan bakteri penyebab infeksi usus. Bahkan ada studi kecil yang menemukan, biji pepaya bisa mendukung fungsi hati dengan cara membantu membuang racun. Jadi tidak salah kalau banyak yang menyebut biji pepaya sebagai obat herbal alami. Tetapi ingat, semua manfaat itu baru bisa didapat jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Kalau langsung dimakan mentah banyak-banyak, tubuh kita akan kaget. Sama seperti obat, dosis yang tepat menentukan apakah sesuatu menjadi penyembuh atau justru menjadi racun. Karena itu, mari kita bahas bersama bagaimana cara paling aman agar biji pepaya benar-benar jadi sahabat kesehatan di usia senja, bukan malah menambah masalah baru. Bapak dan Ibu, mari kita mulai dari hal dasar dulu. Apa sebenarnya kandungan biji pepaya yang membuatnya sering disebut sebagai obat alami? Ternyata biji pepaya kaya akan senyawa bernama papain, sejenis enzim yang membantu memecah protein dan melancarkan pencernaan. Selain itu, ada juga kandungan alkaloid karpain yang memiliki sifat antimikroba, sehingga bisa membantu melawan bakteri dan parasit di usus. Tak hanya itu, biji pepaya juga mengandung antioksidan tinggi seperti flavonoid dan polifenol. Antioksidan inilah yang berperan penting dalam melawan radikal bebas, menjaga sel tubuh tetap sehat, serta mencegah penuaan dini. Namun, justru karena kandungannya begitu kuat, biji pepaya tidak bisa dikonsumsi sembarangan. Dosisnya harus diperhatikan. Jika terlalu banyak, enzim dan senyawa aktif di dalamnya bisa membebani organ hati serta ginjal. Itu sebabnya banyak penelitian menekankan, konsumsi biji pepaya harus dalam jumlah kecil, dan sebaiknya tidak setiap hari. Jadi, sebelum kita bahas cara aman mengonsumsinya, pahami dulu bahwa biji pepaya bukan sekadar sisa dari buah pepaya. Ia adalah bagian tumbuhan yang sangat kuat, ibarat obat herbal yang ampuh, tapi kalau salah dosis bisa berbalik menjadi racun. Dengan memahami dasarnya, kita bisa lebih berhati-hati dan tidak mudah ikut-ikutan tren tanpa tahu ilmunya. Bapak dan Ibu, banyak yang bertanya, lebih baik biji pepaya dikonsumsi mentah atau diolah terlebih dahulu? Jawabannya, keduanya bisa dilakukan, tapi ada aturan penting. Jika dikonsumsi mentah, cukup ambil beberapa biji pepaya segar dari buah matang, cuci bersih, lalu kunyah perlahan. Cara ini membuat enzim papain tetap aktif, sehingga manfaatnya lebih terasa. Namun, rasanya memang cukup pahit dan agak pedas, mirip lada hitam. Bagi yang sulit menelan karena gigi sudah lemah, biji pepaya bisa dikeringkan terlebih dahulu di bawah sinar matahari atau menggunakan oven dengan suhu rendah. Setelah kering, tumbuk hingga menjadi bubuk halus.
Bubuk ini lebih mudah dicampurkan ke dalam makanan atau minuman, misalnya ditaburkan sedikit ke dalam madu, jus jambu, atau teh hangat. Rasanya akan lebih bersahabat dan mudah diminum. Tapi ingat, jangan menyangka semakin halus semakin aman. Bubuk biji pepaya tetap mengandung senyawa aktif yang kuat. Karena itu, dosis tetap harus diperhatikan. Jangan lebih dari setengah sendok teh sehari bagi pemula, dan maksimal 1 sendok teh bagi yang sudah terbiasa. Ada pula cara lain yang disukai lansia, yaitu mencampurkan biji pepaya bubuk dengan madu murni. Selain menutupi rasa pahit, madu juga menambah manfaat kesehatan, terutama untuk menjaga daya tahan tubuh. Cara ini sangat populer di beberapa daerah dan relatif aman asal tidak berlebihan. Jadi, apakah pilih cara mentah atau bubuk? Kuncinya ada pada jumlah dan konsistensi. Sedikit tapi rutin jauh lebih bermanfaat daripada banyak sekaligus lalu tubuh jadi kaget. Bapak dan Ibu, satu hal yang sering terlewat ketika membicarakan biji pepaya adalah waktu terbaik untuk mengonsumsinya. Banyak orang asal makan kapan saja, padahal tubuh punya ritme alami yang memengaruhi penyerapan nutrisi. Untuk biji pepaya, waktu paling baik adalah pagi hari setelah sarapan ringan atau malam hari sebelum tidur. Jika dikonsumsi pagi hari, biji pepaya membantu membersihkan sistem pencernaan dan memicu metabolisme tubuh lebih optimal. Tubuh Bapak dan Ibu akan terasa lebih enteng, tidak mudah kembung, dan buang air jadi lebih lancar. Sementara jika dikonsumsi malam hari, biji pepaya bekerja mendukung fungsi hati. Seperti kita tahu, hati adalah organ penting yang sibuk membersihkan racun tubuh saat kita tidur. Dengan tambahan enzim papain dan antioksidan dari biji pepaya, proses detoksifikasi akan berjalan lebih maksimal. Inilah sebabnya sebagian lansia merasa lebih segar saat bangun pagi setelah rutin minum biji pepaya sebelum tidur. Namun, penting dicatat, jangan konsumsi biji pepaya dalam keadaan perut kosong total, karena bisa menimbulkan rasa mual atau perih pada sebagian orang. Lebih baik dimakan setelah sedikit makanan masuk, misalnya sepotong roti, buah pisang, atau segelas susu hangat. Jadi, biji pepaya bukan hanya soal bagaimana cara mengolahnya, tapi juga kapan waktu yang tepat. Dengan mengatur momen konsumsi, Bapak dan Ibu bisa mendapat manfaat yang maksimal tanpa mengganggu kenyamanan tubuh. Bapak dan Ibu, selain waktu, cara menyajikan biji pepaya juga berpengaruh besar terhadap manfaat dan keamanan tubuh. Ada yang langsung mengunyah bijinya, ada juga yang menelannya bulat-bulat, bahkan ada yang mengeringkan lalu menumbuknya menjadi bubuk. Lalu, mana cara yang paling aman? Untuk lansia, cara terbaik adalah dengan menumbuk halus biji pepaya, lalu mencampurnya dengan madu atau air hangat. Mengapa? Karena biji pepaya punya rasa pahit yang cukup kuat, dan bila ditelan utuh seringkali tidak tercerna sempurna sehingga manfaatnya berkurang. Dengan ditumbuk halus, enzim dan antioksidannya lebih mudah diserap tubuh. Jika Bapak dan Ibu ingin praktis, cukup ambil 5-7 biji pepaya, keringkan sebentar di bawah sinar matahari, lalu tumbuk hingga jadi bubuk halus. Campurkan 1 sendok teh bubuk ini dengan madu murni, dan minum di pagi atau malam hari. Cara ini terbukti lebih ramah untuk lambung, terutama bagi lansia yang sering punya masalah mak atau perut sensitif. Alternatif lainnya, bubuk biji pepaya bisa ditambahkan ke dalam jus buah seperti jeruk, jambu, atau nanas. Rasanya jadi lebih segar dan pahitnya tersamarkan. Hindari cara mengonsumsi biji pepaya dengan digoreng atau dimasak terlalu lama, karena panas berlebih akan merusak enzim papain dan zat aktif lainnya. Jadi ingat, kunci dari biji pepaya adalah kesederhanaan. Cukup ditumbuk, dicampur, lalu diminum rutin. Dengan cara ini, tubuh tidak hanya menerima manfaat optimal, tapi juga terhindar dari risiko efek samping yang sering muncul jika cara konsumsi salah. Bapak dan Ibu, salah satu kesalahan umum saat mengonsumsi biji pepaya adalah menganggap bahwa semakin banyak jumlah yang dimakan, semakin besar manfaatnya. Padahal prinsip ini justru berbahaya. Biji pepaya memang kaya antioksidan, papain, serta senyawa antiinflamasi, tetapi dalam dosis berlebihan bisa menimbulkan efek samping. Misalnya, perut terasa mulas, mual, atau bahkan diare. Untuk lansia yang punya kondisi lambung lemah, hal ini tentu sangat mengganggu. Karena itu, penting sekali memahami dosis aman. Banyak penelitian menyebutkan bahwa konsumsi 5-7 biji pepaya per hari sudah cukup untuk membantu menjaga kesehatan hati, ginjal, serta sistem pencernaan. Angka ini mungkin terlihat kecil, tapi ingat, biji pepaya bekerja seperti obat alami. Sama halnya dengan obat dokter, ada takaran tertentu yang tidak boleh dilewati.
Jika dikonsumsi terlalu banyak, manfaatnya justru berubah menjadi risiko. Bagi bapak dan ibu yang baru mencoba, sebaiknya mulai dengan 2-3 biji dahulu, lihat bagaimana reaksi tubuh, lalu secara bertahap bisa ditingkatkan hingga dosis yang aman. Selain itu, jangan jadikan biji pepaya sebagai pengganti makanan utama atau obat medis. Biji pepaya hanyalah pendukung, bukan satu-satunya solusi. Banyak lansia yang terlalu semangat mencoba ramuan alami hingga melupakan pola makan sehat, olahraga ringan, atau minum obat rutin dari dokter. Padahal kunci sebenarnya ada pada keseimbangan. Jadi, selalu ingat bahwa biji pepaya hanya satu bagian kecil dari gaya hidup sehat yang utuh. Dengan takaran yang tepat, bapak dan ibu akan merasakan manfaat nyata tanpa perlu khawatir terhadap efek samping. Bapak dan ibu, selain soal jumlah, cara mengonsumsi biji pepaya juga menentukan apakah manfaatnya benar-benar bisa dirasakan. Banyak orang hanya mengunyah langsung bijinya dalam keadaan mentah, padahal rasanya pahit dan teksturnya keras sehingga sulit diterima oleh pencernaan. Cara ini sering membuat perut terasa tidak nyaman. Untuk itu, ada beberapa metode sederhana agar biji pepaya lebih aman sekaligus mudah dinikmati. Metode pertama adalah dengan mengeringkan biji pepaya terlebih dahulu. Biji yang sudah dikeringkan bisa ditumbuk halus lalu dijadikan bubuk. Bubuk ini bisa bapak dan ibu taburkan di atas makanan, seperti sup, sayur bening, atau nasi hangat. Rasanya mirip lada hitam, sehingga bisa menjadi pengganti bumbu alami. Dengan cara ini, biji pepaya bukan hanya lebih mudah dikonsumsi, tapi juga terasa lebih ringan di lambung. Metode kedua, campurkan biji pepaya yang sudah dihancurkan ke dalam jus buah. Misalnya jus jeruk atau jus mangga. Rasa pahit biji pepaya akan tertutupi oleh manisnya buah, sehingga lebih enak diminum. Cara ini cocok untuk lansia yang ingin tetap mendapat manfaat tapi tidak tahan dengan rasa pahit. Metode ketiga, olah biji pepaya dengan cara direbus sebentar. Air rebusannya bisa diminum dalam porsi kecil, mirip teh herbal. Namun ingat, jangan berlebihan. Cukup setengah gelas saja sehari sudah cukup. Dengan memilih cara yang tepat, biji pepaya tidak lagi terasa seperti obat pahit, melainkan bagian dari rutinitas sehat yang menyenangkan. Ingat, kesehatan tidak hanya soal apa yang kita makan, tapi juga bagaimana cara kita mengolahnya. Bapak dan ibu, satu hal penting yang sering dilupakan ketika membicarakan biji pepaya adalah soal konsistensi. Banyak orang berharap hasil instan, padahal biji pepaya bukan obat kimia yang langsung menunjukkan efek dalam hitungan jam. Manfaatnya datang perlahan, lewat kebiasaan yang teratur dan seimbang. Sebagai contoh, beberapa penelitian kecil menunjukkan bahwa konsumsi biji pepaya secara rutin bisa membantu menjaga fungsi hati, membersihkan racun dari tubuh, dan bahkan mendukung kesehatan pencernaan. Namun, hasil ini baru terasa setelah beberapa minggu atau bahkan bulan. Artinya, kuncinya bukan pada sekali makan banyak, tapi pada kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ambil contoh pengalaman salah satu pasien lansia yang saya temui. Beliau mulai rutin menaburkan bubuk biji pepaya kering ke dalam sup 2 kali seminggu. Awalnya tidak terasa perubahan. Namun setelah 2 bulan, ia merasa tubuh lebih ringan, perut lebih jarang kembung, dan buang air jadi lebih lancar. Hasil ini muncul bukan karena dosis besar, melainkan karena ia disiplin dalam jumlah kecil. Namun, konsistensi ini juga harus diiringi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai semangat mengonsumsi biji pepaya membuat kita lupa bahwa tubuh lansia lebih sensitif. Jika ada tanda-tanda tidak nyaman di perut, seperti mual atau diare, hentikan dulu penggunaannya. Dengarkan tubuh kita, karena tubuh sering memberi sinyal sebelum masalah menjadi serius. Jadi, bapak dan ibu, ingatlah pepatah, sedikit tapi rutin lebih baik daripada banyak tapi sesekali. Itulah kunci agar manfaat biji pepaya benar-benar bisa dirasakan untuk mendukung kesehatan di usia senja. Bapak dan ibu, dari awal kita sudah membahas bagaimana biji pepaya yang sederhana bisa menjadi salah satu bagian penting dalam menjaga kesehatan, terutama bagi kita yang sudah memasuki usia senja. Kita sudah melihat bahwa manfaatnya banyak, mulai dari membantu fungsi hati, mendukung pencernaan, hingga memberi perlindungan alami dari racun dalam tubuh. Namun sekali lagi, semua itu hanya bisa dirasakan bila dikonsumsi dengan benar, tidak berlebihan, dan tentu saja dengan cara yang aman. Kita juga sudah memahami bahwa setiap tubuh memiliki reaksi yang berbeda. Ada yang merasa lebih bugar, ada pula yang mungkin perlu menyesuaikan takaran sedikit demi sedikit. Prinsipnya, jangan terburu-buru. Dengarkan tubuh,
dan selalu utamakan keseimbangan. Ingat, kesehatan di usia senja bukan tentang mencari hasil cepat, melainkan tentang menjaga kualitas hidup agar tetap bisa mandiri, aktif, dan bahagia bersama keluarga. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk mulai mencoba kebiasaan kecil ini. Tidak perlu banyak, cukup 1 sendok kecil biji pepaya yang sudah diolah dengan benar dalam seminggu bisa menjadi langkah awal yang berarti. Cobalah padukan dengan makanan sehari-hari, dan rasakan perubahannya perlahan. Jika dilakukan dengan konsisten, hasilnya akan jauh lebih baik daripada menunggu sampai sakit baru berobat. Dan terakhir, bila Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk berbagi dengan orang-orang terdekat. Tekan tombol suka, tulis pengalaman di kolom komentar, dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan tips kesehatan alami lainnya. Dengan begitu, kita bisa sama-sama belajar menjaga tubuh agar tetap sehat di usia senja. Karena kesehatan bukan hanya milik kita sendiri, tapi juga hadiah terbaik bagi keluarga yang kita cintai.